Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fajrin Ramadhani Nasution dari jurusan Geografi Universitas Negeri Padang. Jadi, good day everyone. Kembali lagi di video seri tutorial saya, yang mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan spasial statistik terkait dengan regresi. Nah, data yang kita gunakan ini merupakan sebagai contoh ini merupakan data shapefile kepadatan penduduk Kabupaten Buleleng atau disebut juga dengan population density tahun 2021, yang mana datanya ini berasal dari Badan Pusat Statistik yang diterbitkan dalam buku Kabupaten Buleleng dalam angka tahun 2022. Nah, jadi data yang kita dapat terkait dengan kepadatan penduduk tadi itu kita pindahkan ke dalam atribut tabelnya sebelum dilakukan pengolahan. Jadi jikalau dilakukan pengolahan sudah terdapat nilai yang akan dilakukan estimasi penghitungan spasial statistiknya. Nah, jadi langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mencari nilai regresi di dalam aplikasi ArcMap? Jadi yang pertama itu setelah kita buka aplikasinya, kita masukkan datanya ke layer, kita bisa menonaktifkan background processing sehingga kita dapat melihat hasil regresi pada layar nantinya. Nah, jadi caranya itu bisa diklik menu geoprocessing. Nah, lalu ketika sudah diklik menu geoprocessing ini, teman-teman bisa pilih menu geoprocessing result options, lalu di bagian background processing ini ada yang enable, ini dihilangkan saja checklistnya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat bagaimana hasil dari pengolahan data ini dalam bentuk laporan statistiknya. Jadi klik saja OK langsung, terus teman-teman bisa buka menu ArcToolbox di sini. Kalau teman-teman tidak ada di pin di sini, bisa dilihat di sini ya menu ArcToolbox-nya. Jadi sebentar. Nah, di sini menu toolbox-nya sudah muncul ya. Di sini teman-teman bisa langsung buka pilihan menu spatial statistic tools. Lalu di sini ada yang namanya modeling spatial relationships. Nah, metode yang kita gunakan di sini yakninya itu ordinary least squares. Nah, teman-teman bisa langsung klik, lalu setelah muncul menunya, untuk input feature class-nya teman-teman bisa pilih di sini ada PD 2021 yang itu artinya population density yang 2021 sebagai input feature class-nya. Maaf di sini loadingnya agak lama ya, karena mungkin dipakai waktu online, jadi kadang dia rada lama begitu. Jadi di sini lanjut untuk unit ID field-nya itu teman-teman bisa pilih object ID. Jadi object ID ini menunjukkan objek vektor mana saja yang akan diolah atau akan dilakukan regresi begitu, yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi dependent variable-nya. Nah, untuk dependent variable sendiri ini kita gunakan yang population density. Jadi ini tabel yang berisikan informasi mengenai kepadatan penduduk tadi. Nah, lalu untuk explanatory variables-nya itu kita gunakan population yang merupakan tabel populasi dan area yang berisikan luas dari setiap kecamatan. Nah, di sini teman-teman juga boleh jangan lupa atur penyimpanannya jika diperlukan ya, agar datanya ini tidak hilang ketika dilakukan processing selanjutnya gitu, atau lanjutannya. Lalu di sini saya tidak save aja untuk praktek kali ini, lalu kita klik saja OK langsung. Nah, di layar teman-teman bisa lihat di sini sudah ada bentuk peta residual hasil dari pengolahannya. Nah, di mana sebenarnya kita juga dapat
Sebenarnya kita juga bisa dapat melihat hasil dari pengolahan regresi ini pada folder tempat penyimpanan laporan jikalau kita mengatur pelaporannya. Sebagai contoh saja nih, saya coba lagi kalau ingin melihat hasil penghitungannya ya, input feature class-nya juga yang PD 2021, unique ID field-nya object, terus dependent variable-nya kita masukin population density, dan explanatory-nya itu population dan area. Nah, di sini report file optional. Nah, kita masukkan di sini namanya, sebentar kita cari nih, regresi kepadatan penduduk. Di sini kita bikin namanya itu report PD 2021. Jadi kita klik save, kita klik run lagi, hasilnya bakal sama juga. Jadi teman-teman jika perlu laporan seperti ini, jangan lupa mengatur tempat penyimpanannya seperti yang tadi. Namun jika misalnya teman-teman membutuhkan petanya saja, itu mungkin hal tadi itu tidak masalah ya. Nah, karena kita melakukan regresi ini yang punya tujuan sebenarnya itu untuk melihat bagaimana hasil statistiknya, jadi kita lebih memilih untuk menyimpannya begitu. Nah, ini kita remove saja karena datanya tetap sama. Lalu data yang akan kita perhatikan itu bisa kita cari di folder yang dimana kita simpan tadi. Nah, jadi ini tadi data yang menjadi tempat penyimpanannya, maksudnya folder yang menjadi tempat penyimpanan data laporan tadi. Nah, kita ya. Jadi seperti ini. Hasil laporan ini berisikan tentang summary of OLS results dari model variablesnya. Lalu di sini ada OLS diagnostic juga. Lalu ada variable distributions dan relationships. Nah, lalu bisa dilihat ada histogram of standardized residuals, ada residuals versus predicted plotnya juga. Nah, ini yang predicted plotnya, ini yang random residualsnya. Lalu di sini juga ada ordinary least squares parameter. Nah, jadi penjelasannya di sini semuanya lengkap. Nah, tentang ini kita juga bisa lakukan testing residual untuk autokorelasi spasial. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kita buka saja toolbox lagi. Di sini ada menu analyzing patterns. Nah, ini yang analyzing patterns-nya ini langsung saja dipilih yang menu spatial autocorrelations yang Moran's first. Nah, ini yang Moran's first-nya. Jadi kita klik saja langsung. Nah, di sini kita checklist langsung ya generate report-nya karena kita memerlukan laporan dari hasil pengolahan ini gitu. Nah, untuk input feature class-nya kita masukkan yang PD 2021 dengan input field-nya itu adalah yang kita masukkan itu yang ini, yang least square. Jadi yang kita masukkan di sini input field-nya itu adalah yang standar residual ini. Jadi generate report, dan di conceptualization of spatial relationships-nya kita buat inverse distance dengan standardization-nya itu adalah raw. Nah, yang ini dibiarkan saja, klik saja OK, dan kita tunggu hasil pengolahannya.
Nah, di sini sudah ada hasilnya ya di result. Kalau misalnya teman-teman belum mempin di sini, ada di menu geoprocessing, di sini ada results, jadi bisa dicek. Di sini ada yang spatial autocorrelations yang runs first, jadi kita lihat saja langsung di sini report filenya yang juga berformatkan HTML. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi bagaimana cara membacanya di sini kan Moran's indeksnya itu adalah min 0,335 sekian gitu. Nah, lalu dengan z-score-nya juga ada p-value-nya dan hasilnya itu persebarannya random. Jadi kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Buleleng tadi itu secara analisis spatial autocorrelation-nya itu dia bersifat random gitu, tidak saling berdekatan ataupun teratur. Nah, jadi z-score-nya itu jadi Moran's first index-nya itu menunjukkan bahwasannya data yang kita olah tadi itu bersifat tersebar gitu. Nah, selain dari ArcGIS, kita juga bisa mengolah autokorelasi ini, maksudnya regresi ini dari aplikasi Geoda. Nah, data yang akan dikumpulkan itu merupakan data shapefile juga yang terkait dengan kepadatan penduduk Kabupaten Buleleng. Nah, di sini kita langsung pilih saja input filenya itu berbentuk SC shapefile. Nah, jadi kita cari lagi folder yang terkait dengan kepadatan penduduk tadi ya. Kepadatan penduduk Kabupaten Buleleng. Sebentar. Nah, di sini sudah muncul datanya. Nah, langkah yang harus kita lakukan itu setelah memasukkan data di sini ada menu regression ya. Di sini regression itu kita pilih saja langsung dependent variable-nya itu adalah population density. Nah, lalu dengan dependent variable yang covariance-nya itu adalah population dan juga area. Nah, di sini kita buat dulu weight file-nya dengan mengklik centang ini dulu kan, lalu ada icon yang menunjukkan huruf W ini, kita klik saja langsung. Dengan weight manager-nya ini kita klik create. Nah, untuk ID variable-nya kita pilih object ID dengan proses row contiguity, dengan order of contiguity-nya itu sebanyak 2 dan memasukkan lower orders-nya juga. Nah, lalu bisa kita langsung klik create. Nah, di sini datanya itu sudah memiliki pengaturan bobotnya ya. Nah, bisa kita keluar saja langsung dari sini. Untuk itu kita bisa langsung melakukan proses regresi. Nah, regresi ini ada beberapa model. Di sini ada yang klasik, ada yang spatial lag, ada juga spatial error. Nah, mungkin untuk perbedaan ini akan dijelaskan di video selanjutnya terkait dengan studi kasus ya, mungkin terkait dengan regresi ini. Nah, untuk di model sekali ini kita coba saja langsung dulu yang mode klasik. Nah, mode klasik ini kita checklist saja langsung yang white test-nya, lalu kita klik run. Nah, ini bisa terlihat ya, ini hasil dari regresi tadi. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada dataset yang digunakan, identitasnya bagaimana, dengan mean dependent variabelnya berapa, dependent variabelnya berapa, dan bahkan di sini ada yang constant population dan area yang constant. Ini menunjukkan kepadatan penduduk tadi, jadi koefisiennya berapa, standar errornya berapa, dan probabilitasnya juga berapa. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, jikalau teman-teman butuh ini untuk disimpan, biasanya itu ada di dalam format txt atau teks ya, di nota itu biasanya di sini, lalu bisa diklik saja langsung icon yang di ujung sini.
Nah, icon yang di ujung sini itu nanti akan langsung mengarahkan teman-teman untuk men-save data laporan ini langsung ke folder yang teman-teman inginkan. Nah, untuk melihat petanya, kita kan juga ingin melihat bagaimana nih petanya. Jadi, teman-teman bisa klik langsung itu menu map. Ini ada menu map ya di sini. Atau di sini juga nih menu map. Jadi teman-teman bebas pilih yang mananya. Di sini ada yang namanya itu standard deviation map. Kita buka saja langsung dan kita cari bagaimana peta residualnya. Kita klik OK. Nah, gini. Maaf, bukan yang ini map, lalu standard deviation map, residual. Nah, ini yang standar residualnya ya. Jadi kita klik OK. Nah, begini, ini adalah hasil dari standard deviation residualnya. Nah, teman-teman bisa melihat ya peta di sini bagaimana persebarannya. Nah, yang seperti yang kita sebutkan sebelumnya itu yang kita lakukan tes di ArcMap, dia bersifat tersebar. Nah, jadi petanya sama kan seperti yang teman-teman bisa lihat, dia bersifat random tersebar begitu, tidak teratur dan juga tidak mengelompok. Nah, lalu untuk melihat scatter plotnya, kalau teman-teman ingin melihat scatter plotnya itu teman-teman bisa pilih menu di sini. Ini namanya scatter plot. Nah, dengan kita masukkan independent variable x-nya itu estimated, lalu independent y-nya itu residual. Kita klik OK saja langsung. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana hasil dari scatter plotnya. Nah, untuk testing residual autokorelasi spasialnya, jadi kalau teman-teman ingin melakukan autokorelasi, tadi kita tunjukkan di ArcGIS tadi itu pakai Morans first ya. Nah, di sini juga kita pakai Morans first. Jadi caranya itu kita klik cluster maps. Nah, ini untuk melihat petanya. Jadi kita pilih yang univariate local Morans first. Nah, yang mana kita gunakan, kita pilih yang standar deviasi residual. Nah, sebagai variablesnya dengan weights-nya kepadatan penduduk tahun 2021, kita klik saja OK. Dan di sini ada significant map, cluster maps, Morans scatter plot, pilih saja sesuai kebutuhan. Lalu saya akan cek saja yang significance map dan cluster mapnya. Lalu bisa dilihat, klik OK. Nah, ini datanya tidak terlihat ya bagaimana perbedaannya. Jadi data yang kita pakai itu semuanya tidak signifikan begitu. Nah, begitu. Nah, biasanya peta-peta ini akan menampilkan lokasi potensial. Peta yang kita olah tadi itu biasanya akan memberikan informasi lokasi potensial bagi cluster dan outliers beserta significance level mereka gitu. Jadi hal ini dapat dilihat dari warna identitas setiap residual yang teridentifikasi, harusnya seperti itu ya. Nah, namun di sini semuanya tidak signifikan. Nah, mungkin itu saja praktek kita kali ini terkait dengan regresi, yang mana nanti video kita ini akan dilanjutkan lagi dengan pengolahan bahkan dengan studi kasus contoh penggunaan dari metode yang kita praktekkan. Nah, mungkin sekian itu saja. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan jika teman-teman ada pertanyaan maupun hal yang bisa didiskusikan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Jika saya berkesempatan, saya akan menjawab atau melakukan diskusi dengan teman-teman sekalian. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.